Baik, selamat malam rekan-rekan baik yang berada di studio maupun yang join melalui Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenankan saya Indra Prasetya Wiguna untuk memandu PKPA kali ini sebagai moderator dalam materi perancangan kontrak 2. Adapun pemateri atau pembicara kita pada kali ini yakni senior dan juga guru saya dalam bidang advokat Bapak Dr. Imade Arjaya SMH. Selamat malam Pak. Malam. Jadi beliau ini adalah lulusan dari 3 universitas ternama yang ada di Indonesia, yakni S1 beliau di Universitas Udayana, S2 di Airlangga, dan S3 di Brawijaya. Selain sebagai advokat, beliau juga merupakan kurator pertama di Bali dan juga dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Selain aktif sebagai advokat, kurator dan juga dosen, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi, yakni seperti pengurus Peradi, pengurus IKAPI, dan juga AAI. Beliau juga merupakan tim ahli dan bantuan hukum pemerintah Kabupaten Badung dalam penagihan pajak sejak tahun 2008 sampai sekarang. Terkait pengalaman managing kantor, beliau juga sudah berpengalaman sekali. Beliau ini adalah pendiri dari Arjaya Umi Martina and Partners, yang dimana dalam kantor tersebut sudah banyak melahirkan advokat-advokat. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan saja kepada narasumber Bapak Dr. Imade Arjaya SMH. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Indra. Jadi advokat muda yang luar biasa. Ya. Selamat malam Bapak, Ibu-ibu, adik-adik, peserta PKPA Peradi SI dan bekerja sama dengan Fakultas Hukum Udayana. Pada sesi ini saya akan melanjutkan materi perancangan kontrak 2. Jadi judul materi yang akan saya bawakan yang diberikan oleh panitia itu prosedur dan sistematika dalam perancangan kontrak secara praktis dan penerapannya di dunia pengacara. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh pembawa materi sebelumnya, Bapak Profesor Dr. Debagus Wiyasaputra, SHM, yang merupakan senior kami juga. Beliau memang ahlinya hukum kontrak. Untuk teorinya tadi sudah banyak sekali diberikan. Nah, sekarang saya sebagai advokat, ya, Anda sebagai calon-calon advokat, nah kita akan belajar tentang perancangan kontrak berkaitan dengan profesi kita sebagai advokat. Ya. Jadi kalau kita lihat kontrak, ya, kontrak dalam hal ini kontrak bisnis, itu merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya dan bermuatan bisnis. Jadi dalam profesi kita, jadi Bapak Ibu sebagai calon advokat nantinya akan sering menemukan kontrak bisnis yang dilakukan oleh klien. Nah, teorinya seperti apa kontrak bisnis itu banyak tadi sudah diberikan oleh Prof. Biasa. Ya, kami memanggil beliau Prof. Biasa tadi. Kalau tadi Prof. Biasa memberikan materi teori perancangan kontrak, itu teorinya lebih banyak mengambil model kontrak yang disusun, ya, yang dilaksanakan atau yang diberlakukan di negara-negara yang menganut paham Anglo-American. Sedangkan kita sendiri di Indonesia itu lebih banyak mengikuti model
Eropa kontinental. Ya. Untuk saat ini kita masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, dalam melakukan aktivitas, dalam membuat perjanjian atau membuat kontrak. Nah, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, yang merupakan warisan zaman kolonial, ya, zaman Belanda. Jadi sudah kita merdeka dari tahun 1945 sampai sekarang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, ya, masih diberlakukan. Padahal di Belanda sendiri sudah berubah beberapa kali Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut. Ya. Jadi berdasarkan asas konkordansi, ya, diberlakukan di sini di Indonesia. Nah, itu yang kita gunakan. Memang ada beberapa bagian sudah dibuatkan peraturan-peraturan yang menggantikan aturan-aturan atau norma-norma yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut. Walaupun demikian, masih juga kita menggunakan beberapa ketentuan atau norma yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut. Ya, contohnya, dalam membuat perjanjian kita selalu mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, di mana dalam pasal 1320 tersebut diatur, ya, ditentukan tentang syarat sahnya perjanjian. Ya, kalau tidak diikuti ketentuan pasal 1320 tersebut, ya, perjanjian tersebut bisa batal. Ya. Nah, untuk batalnya ini tentunya ada kemungkinan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Adapun kalau kita perhatikan rumusan pasal 1320 KUH Perdata, di sana ada 4 syarat sahnya perjanjian. Ya. Jadi kontrak itu harus mengikuti keempat syarat tersebut. Yang pertama, kesepakatan. Ya, kedua, kecakapan. Ketiga, objeknya harus jelas, objek tertentu. Dan yang keempat, kausa yang halal atau kausa yang legal, ya, yang sah. Nah, kalau kita bahas ini satu persatu, ya kita bisa lihat kalau klien kita membuat perjanjian, membuat kesepakatan, membuat kontrak atau menyusun kontrak, nah kita bisa lihat apa yang disepakati oleh klien kita, apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki, apa yang disepakati. Itu kesepakatan antara klien kita dengan rekan bisnisnya atau rekan yang diajak sama-sama untuk membuat kontrak atau perjanjian tersebut. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua ada kecakapan. Nah, kecakapan ini ditunjukkan dengan adanya kedewasaan para pihak. Jadi pihak yang menyusun kontrak, pihak yang membuat kontrak itu harus cakap. Cakap dalam artian dia sudah dewasa. Ya. Ketentuan dewasa di sini di Indonesia, ya, bahkan di masing-masing daerah itu ada perbedaan. Ya. Kalau kita melihat di Undang-Undang Perkawinan, kecakapan itu cakap untuk kawin. Ya, Undang-Undang Perkawinan itu untuk laki-laki ditentukan umurnya, perempuan juga ditentukan umurnya. Itu untuk kecakapan. Kemudian kalau dalam pidana itu ada umur yang ditentukan, seseorang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dianggap cakap. Nah, di dalam membuat kontrak, membuat perjanjian, itu seseorang dianggap dewasa untuk membuat perjanjian, ya, umurnya itu minimal 21 tahun. Ya.
Di bawah itu ya, kurang 21 tahun dianggap belum cakap. Ya di atas itu ya sudah cakap. Jadi kecakapan para pihak. Jadi pihak yang membuat perjanjian itu harus sudah dewasa, sudah cakap untuk membuat kontrak tersebut. Nah kemudian ada yang diperjanjikan. Jadi objeknya harus jelas. Objek yang diperjanjikan tersebut harus jelas. Kalau tidak jelas hanya di awang-awang saja ya tentunya sesuatu yang belum bisa digambarkan ya susah untuk diperjanjikan. Tapi ya tergantung kesepakatan dari para pihak tersebut. Nah tentu objeknya juga memang harus ditentukan. Nah kemudian perjanjian atau kesepakatan tersebut atau kontrak yang dibuat tersebut harus ya memenuhi ketentuan yang berlaku atau tidak boleh bertentangan dengan kausa yang halal atau kausa yang legal. Nah, kalau dia bertentangan dengan hukum, nah tentunya ini tidak memenuhi unsur yang keempat, kausa yang legal tersebut atau kausa yang halal tersebut. Ya. Nah, dari keempat syarat ini bisa kita pilah, ya. Jadi unsur yang pertama dan kedua itu unsur subjektif, unsur yang ketiga dan keempat itu unsur objektif. Ya. Jadi kalau kesepakatan atau perjanjian atau kontrak tersebut disusun tidak memenuhi unsur pertama atau unsur kedua, itu mengakibatkan perjanjian atau kontrak tersebut atau kecakapan tersebut dapat dibatalkan. Ya. Tetapi kalau perjanjian atau kontrak tersebut tidak memenuhi unsur yang ketiga dan keempat, maka kontrak atau perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Ya. Jadi seperti itu. Jadi keempat persyaratan ini harus dipenuhi, ya, tidak boleh kurang satu syarat pun. Jadi keempat syarat ini harus dipenuhi keseluruhannya. Keempat syarat tersebut di dalam membuat perjanjian sehingga perjanjian tersebut sah. Nah kemudian dalam membuat kontrak atau perjanjian ada elemen yang perlu kita perhatikan. Ada elemen kontrak yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, identitas para pihak itu harus jelas. Ya. Jadi kalau identitasnya tidak jelas, nah dalam istilah praktek itu personnya tidak jelas, nanti bisa menyebabkan error, ya, error in persona. Jadi orangnya tidak jelas, subjeknya tidak jelas, identitas para pihaknya tidak jelas. Jadi identitas harus jelas. Ya. Kemudian elemen yang kedua, objek kontrak. Jadi objeknya juga harus jelas. Ya. Jadi objek tersebut harus seperti persyaratan sahnya perjanjian itu sesuatu hal tertentu. Ya. Objek kontrak ini harus jelas apa yang diperjanjikan. Kalau dia tidak jelas akan mengakibatkan error in objecto. Jadi objeknya bisa error, ya tidak jelas. Kemudian di dalam perjanjian atau kontrak tersebut, elemen yang ketiga ada persyaratan-persyaratan yang disepakati. Ya. Jadi setelah identitas para pihak jelas, objeknya sudah jelas apa yang diperjanjikan, ditentukan persyaratan-persyaratan. Nah itu dituangkan dalam klausula-klausula yang tertuang di dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Nah kemudian selain persyaratan-persyaratan juga ada kondisi-kondisi tertentu. Seperti misalnya force majeure. Nah, tadi banyak sekali sudah dijelaskan oleh Prof. Yasa, ya, tentang kondisi tertentu ini yang kadang tidak mendapat perhatian. Kalau orang awam tidak memperhatikan ini wajar. Tetapi kalau kita sebagai advokat yang memberikan legal advice, ya,
Jadi konsultasi hukum yang diminta, di mana kita dibayar untuk itu. Kalau kita tidak memperhatikan ini dan menimbulkan akibat bagi klien, nah ini tentunya klien akan bisa kehilangan kepercayaan kepada kita untuk memberikan kepercayaan menangani masalahnya. Ya. Jadi kita sebagai advokat, unsur utama dalam menjalankan pekerjaan itu adalah kepercayaan dari klien. Kalau kita sudah dipercaya oleh klien, advice apapun yang kita berikan, dia pasti akan mengikuti. Nah, itu kondisi-kondisi tertentu yang harus diperhatikan, termasuk di dalamnya kemungkinan perubahan aturan. Ya, kondisi tertentu seperti keadaan sekarang ini, ya, ada pandemi, ada COVID-19. Ya, kalau tidak diperjanjikan ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin terjadi pada saat kita akan melakukan atau membuat kontrak atau perjanjian, nah terjadi peristiwa itu, nah itu sudah susah untuk menghindar, ya. Tanggung jawab tetap harus dijalankan, harus dipikul. Kemudian penyelesaian masalah seandainya, ya tentunya para pihak membuat perjanjian atau menyusun kontrak tidak menginginkan terjadi masalah. Ya, siapa yang ingin masalah terjadi dalam penyusunan atau pembuatan kontrak? Pasti tujuannya baik, tujuannya mulia, tujuannya ingin bahagia, ya, tujuannya ingin berhasil. Tetapi seandainya terjadi masalah, kita mau kemana? Mau diselesaikan seperti apa? Mau diselesaikan bagaimana? Ya, apakah akan diselesaikan secara musyawarah mufakat? Apakah kita akan menyelesaikan melalui pengadilan negeri? Ataukah mungkin kita akan selesaikan melalui badan arbitrase? Itu pilihan-pilihan penyelesaian masalah. Ya, seandainya terjadi masalah atau sengketa. Jadi pilihan penyelesaian sengketa itu ada berbagai macam. Nah, nanti mungkin akan diberikan oleh pengajar yang lain untuk materi-materi tersebut, atau mungkin sudah diberikan sebelumnya. Ya, alternatif penyelesaian sengketa DR, ya. Bisa melalui arbitrase, bisa melalui pengadilan, bisa melalui negosiasi atau ya, melalui mediasi. Nah, itu pilihan penyelesaian masalah seandainya terjadi masalah. Nah, kemudian dalam profesi kita sebagai advokat, kita juga perlu memikirkan kontrak dalam praktek kita menjalankan profesi advokat. Dalam artian, kadang-kadang kita sendiri membuat kontrak untuk kepentingan diri kita sebagai advokat. Ya, tidak semata-mata hanya kontrak yang disusun karena keinginan dari klien, tetapi ada keinginan dari kita sendiri. Misalnya, kontrak yang kita susun, ya, dengan klien kita sendiri. Ya, kontrak dengan klien di luar kontrak yang dimiliki oleh klien. Ya, kalau klien itu punya kontrak dengan rekan bisnisnya, ya kita susun, kita bantu, kita berikan advice, ya, kita bantu sesuai dengan keinginan dari klien. Tetapi untuk menjaga, melindungi kepentingan kita dalam menjalankan profesi, ya kita juga perlu membuat kontrak. Dasar kita melakukan atau menyusun kontrak dengan klien, ya tentunya kuasa. Ya. Nah, kalau kita menjalankan profesi tanpa kuasa, kita tidak punya alas hak. Kita tidak punya legal standing untuk mewakili atau mendampingi klien. Jadi kuasa dulu dibuat, ya. Jadi sebelum menjalankan profesi, Anda harus sudah pegang kuasa. Dikuasa dulu. Jadi setelah Anda tanda tangan kuasa, klien sudah tanda tangan kuasa, Anda sebagai advokat sudah tanda tangan kuasa. Nah,
Anda perlu juga buat kontrak atau perjanjian penanganan perkara. Tidak cukup hanya kuasa saja. Kalau Anda perjanjikan disepakati dengan klien siap membayar Anda dalam penanganan perkara, misalnya dibayar 2 juta. Nah, kalau 2 juta mungkin Anda tidak perlu buat kontrak, ya. Tapi kalau 2 miliar, kalau 2 juta tidak dibayar, mungkin Anda sudahlah, anggap saja memberi bantuan cuma-cuma. Tapi kalau kesepakatan, bantu saya, kalau klien datang ke hadapan Anda, minta tolong, konsultasi, minta bantuan, bantu saya siap membayar Anda 2 miliar. Apakah Anda tidak akan buat kontrak? Tidak buat perjanjian? Anda percaya begitu saja dengan klien? Nah, ini harus hati-hati, ya. Klien itu kadang-kadang kalau pekerjaannya bisa kita selesaikan dengan baik dan kemudian dengan cepat, dianggap mudah menangani perkara. Karena dianggap mudah menangani perkara, awalnya dia berjanji 2 miliar, bisa jadi 200 juta saja juga lebih dari cukup. Kalau dia bayar seperti itu, apakah Anda akan gugat klien Anda atau Anda akan laporkan polisi klien Anda? Ya, ini tentu pilihan ada di tangan Anda sebagai advokat, ya. Tapi kalau Anda sudah buat kontrak, sudah buat perjanjian, kesepakatan, oke, Bapak tolong bantu saya siap memberikan atau menyiapkan dana untuk menyelesaikan masalah saya ini 2 miliar. Baik, saya akan bantu Anda. Anda sebagai advokat, saya akan bantu Anda, tapi kita buat kesepakatan. Tidak cukup lisan. Oke, gentleman agreement, ya sepakat, jabat tangan, selesai, yaitu di Eropa, Anglo-Saxon, American. Ya. Jadi kalau di Eropa kontinen, kita buat perjanjian tertulis. Ya, kita buat kontrak apa yang kita perlukan. Nah, di sini kita perlu buat kontrak dengan sistematika hampir sama dengan apa yang kita bantu klien, ya, menuangkan keinginan klien dalam pembuatan kontrak perjanjian. Ya. Yang pertama tentunya identitas klien. Itu bisa kita ambil dari kuasa. Ya. Kemudian identitas kita sebagai pihak yang sebagai pihak di dalam kontrak tersebut atau perjanjian tersebut. Kemudian kita tuangkan kewajiban dan hak. Jadi kita berkewajiban membantu klien, kewajiban klien membayar, menyiapkan biaya. Ya. Jadi Anda sebagai lawyer, sebagai advokat, adalah hak Anda dilindungi oleh undang-undang untuk mendapatkan honor. Honor itu adalah penghargaan terhadap profesi Anda, profesi kita sebagai advokat. Ya. Jadi kita dibayar biaya operasional, dibayar honor pengacara, honor advokat, dibayar sukses fee, itu wajar. Ya. Sepanjang Anda bisa menilai seberapa besar sepantasnya Anda mendapatkan penghargaan terhadap profesi yang Anda jalankan, yang kita jalankan. Ya. Jadi identitas klien itu bisa kita dapatkan dari kuasa yang sudah ditandatangani. Kemudian identitas kita, ya, sebagai advokat. Kemudian kewajiban dan hak para pihak, ya, apa yang kita harus lakukan, apa yang klien harus lakukan, apa yang kita bisa dapatkan, apa yang klien bisa dapatkan. Itu hak dan kewajiban para pihak. Kemudian waktu pemenuhan kewajiban. Kapan dia harus menyiapkan dananya? Apakah di awal? Apakah sambil jalan? Ataukah di akhir bantuan yang telah kita berikan? Ya. Itu tergantung kesepakatan. Jadi tidak harus dibayar di awal, tidak harus dibayar di akhir, tidak harus dibayar di perjalanan.
tergantung kesepakatan antara Anda, antara kita dengan klien. Yang mana lah yang lebih enak? Yang penting disepakati, yang penting ada dituangkan. Kalau hanya kesepakatan lisan seperti tadi saya sampaikan, ya, kalau kliennya melihat kita bekerja sungguh-sungguh, ya, kalau Anda semangat bekerja sebagai advokat, Anda tahu pekerjaan ini bisa diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Ya. Tapi kalau advokat itu dibayar jam-jaman, ya, hourly, dibayar hitungannya per jam, misalnya dibayar per jam 2 juta. Kalau dibayar per jam, dia pekerjaan 1 bulan bisa 1 tahun. Tapi kalau dibayar per perkara, selesai perkara dibayar, atau di awal dibayar setengah, selesai perkara dibayar sisanya. Bisa, itu tergantung kesepakatan. Kapan waktu pemenuhan kewajiban itu harus dilakukan, apakah di awal, atau di tengah, atau di akhir. Nah, tergantung kesepakatan. Ya. Nah, seperti apa yang saya sampaikan tadi, ya, untuk prosedur perancangan kontrak kita dengan klien, ya, dalam membuat perjanjian penanganan perkara, ya, tentunya dasarnya adalah surat kuasa khusus. Jadi yang di awal kita buat kuasa, ya. Makanya belajar baik-baik untuk menyusun surat kuasa. Jangan sampai surat kuasanya kabur. Ya, surat kuasanya sendiri tidak jelas. Ya, tidak jelas surat kuasanya, Anda tuangkan di perjanjian juga tidak jelas nanti. Hak Anda bisa tidak terbayarkan nanti. Jadi surat kuasanya dulu harus jelas. Jadi buat surat kuasa khusus dengan baik dan benar. Apa batasannya, ya, apa yang harus kita lakukan, kewenangan yang diberikan kepada kita dalam melakukan pekerjaan apa saja, sampai di mana batasnya, ya, sampai kapan, tidak perlu seperti itu. Jadi semua dituangkan dengan baik, dengan jelas, sehingga bisa kita laksanakan dengan baik juga. Nah, setelah ada surat kuasa khusus, baru kita buat kontrak seperti tadi, ya. Nah, kemudian setelah kontrak kita siapkan, nah, sebelum ditandatangan, di sana ada negosiasi nilai. Bisa saja klien tidak punya kemampuan yang banyak, ya. Anda melihat objeknya nilainya 2 miliar. Anda perkirakan ambil 10%, ya 200. Tapi klien tidak punya kemampuan, ya. Tidak punya kemampuan, dia hanya mampu menyiapkan dana untuk operasional 50. Tidak apa-apa, di negosiasi kontrak bisa diperbaiki, disusun. Bisa saja pembayaran di awal 50 untuk menjalankan pekerjaan. Nanti selesai pekerjaan itu Anda dibayar sisanya. Ya, jadi seperti itu bisa. Negosiasi nilai itu wajar dengan klien. Ya. Anda bisa melihat pada saat seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Yasa tadi, pada saat Anda mulai wawancara dengan klien. Ya. Client instruction, apa yang dimaui oleh klien, apa yang diinginkan oleh klien, apa yang diharapkan oleh klien. Nah, itu. Jadi dibuat kontraknya, dinegosiasi nilainya. Nah, setelah disepakati, nah, ditandatangani. Jangan lupa, ya. Sudah buat kontrak bagus-bagus, kuasa sudah ada, bisa kerja, kontrak sudah siap, tapi lupa ditandatangani. Tidak ada nilai juga itu, ya, harus ditandatangani. Nah, kemudian sampai jam berapa? Sampai jam 9 di jadwal. Lagi sejam lagi. Untuk presentasi? Untuk presentasi Selesai? sebenarnya sih masih 30 menit, tapi kan Bapak Dokter mungkin mau memperbanyak sesi diskusi ya. Oh nanti. iya. Itu ntar kita Oke, kita lihat. ya. Oke. Nah, untuk presentasi saya pikir itu saya cukupkan dulu. Kita akan perbanyak untuk
diskusi ya. Ya. Jadi banyak materi bisa kita bahas lebih lanjut lagi. Baik, Silakan. sudah Pak Dokter. Baik, terima kasih pemaparan materinya Bapak Dr. Imade Arjaya SMH. Jadi beliau tadi memaparkan tentang bagaimana penerapan perancangan kontrak di dalam dunia kepengacaraan. Jadi seperti itu rekan-rekan. Pada kali ini kita akan masuk pada sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin dari yang di studio, rekan-rekan di studio ada yang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum kami memasuki rekan-rekan yang ada di Zoom. Apakah ada yang di studio pertanyaan? Mungkin belum ya. Jadi kita rekan-rekan yang di Zoom dulu. Di sini udah ada pertanyaan dari rekan Inyoman Sudirga Yasa Esa. Apakah bisa ditampilkan layar interaktifnya atau dibacakan saja? Bapak Inyoman. Selamat malam Pak Nyoman Sudirga Yasa. Selamat malam, Ya. selamat malam. Ya, baik Pak Nyoman, mungkin ada pertanyaan untuk Bapak narasumbernya Bapak Dr. Imade Arjaya. Silahkan bisa ditanyakan secara langsung ya Pak Nyoman ya. Ya, baik. Siap. Selamat malam Bapak. Selamat Di malam. dalam kontrak itu kan untuk kita itu biasanya untuk warga negara Indonesia itu kan bisa pakai identitas dengan menunjukkan KTP. Betul. Kalau warga negara asing biasanya yang dipakai yang resmi itu apa Pak ya? Yang resmi. Supaya kontrak itu tidak cacat. Apakah paspor atau apa gitu loh Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman. Silahkan Bapak Dokter. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudirga Yasa. Ini pertanyaan yang bagus ya. Untuk Pak Nyoman Sudirga Yasa. Kalau seperti apa yang Bapak sampaikan, kalau orang asing itu klien kita, ya kita tidak, itu enaknya kita berada di Bali ya sebagai advokat, banyak kemungkinan kita akan mendapatkan klien orang asing. Ya. Makanya belajar bahasa Inggris, ya walaupun tidak fasih amat, tetapi cukuplah bisa meyakinkan klien asing untuk bayar Anda. Ya, dalam artian dia paham Anda maunya apa, ya Anda bisa mengerti apa yang dia inginkan. Nah, kalau orang Indonesia identitasnya itu kita bisa lihat di kartu tanda penduduk KTP, betul Pak Nyoman Sudirga Yasa. Tetapi kalau orang asing, betul seperti apa yang Pak Sudirga Yasa sampaikan Pak Nyoman, ya paspor itu cukup. Ya, jadi identitas orang asing di negara bukan negaranya sendiri, ya seperti kita di luar negeri, identitas yang kita gunakan kan bukan KTP, tetapi paspor. Sama juga demikian, kalau klien kita orang asing, ya, dia bukan warga negara Indonesia. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena banyak ya, orang asing yang sudah menjadi warga negara Indonesia dan punya KTP Indonesia. Nah, kalau dia tidak punya KTP Indonesia atau bukan warga negara Indonesia, tapi dia warga negara asing, ya identitasnya adalah paspornya. Ya, paspornya itulah yang kita gunakan untuk identitas dari klien kita yang warga negara asing tersebut. Jadi, identitas yang tertera di paspor itulah yang menunjukkan identitas klien kita yang warga negara asing tersebut. Begitu Pak Nyoman Sudirga Yasa. Baik, begitu Pak Nyoman, jadi yang digunakan adalah identitas paspor. Bagaimana Pak Nyoman, apakah sudah puas dengan jawabannya atau ingin bertanya lagi? Silakan di-unmute. Ya. Bisa dilanjut lagi sedikit Bapak. Silakan Pak kalau- Nyoman. Kalau warga negara asing itu memiliki dua paspor, di luar kan boleh seperti itu. Apakah keduanya atau cuma satu aja? Terima kasih. Begini Pak Nyoman Sudirga Yasa, kita pada saat menerima klien, ya
sebagai advokat. Nah, anggap sajalah diri Anda sekarang sudah jadi advokat. Nah, tiba-tiba ada orang asing yang datang menemui Anda, ingin berkonsultasi, ingin mendapatkan bantuan hukum, ya. Tentu Anda akan buat kuasa terlebih dahulu, karena kalau tanpa kuasa kita tidak bisa melakukan tindakan mewakili atau mendampingi klien tersebut. Nah, untuk bisa mendampingi atau mewakili klien tersebut yang warga negara asing, ya kita tanyakan dia, tanyakan identitasnya, tanyakan kewarganegaraannya. Nah, yang mana yang dia gunakan? Biasanya klien tidak akan menunjukkan dua-duanya. Orang asing itu pasti menunjukkan salah satu. Dia akan memilih yang mana yang menurut dia yang terbaik. Salah satu aja cukup. Tidak harus dua-duanya, atau tidak harus semua identitas yang dimiliki oleh klien yang itu kita tuangkan di dalam kuasa. Yang penting ada identitas yang jelas, ya. Satu paspor saja. Misalnya dia warga negara Italia, tapi dia juga punya warga negara Australia. Nah, dia bawa 2 paspor, ya. Sekarang dia menunjukkan dirinya kepada kita. Saya dari Australia gitu misalnya. Dia tunjukkan paspor Australia. Ya itu kita pakai. Satu aja cukup. Tidak harus dua-duanya. Begitu Pak Nyoman. Terima kasih Pak, cukup Pak. Sama-sama Pak Nyoman. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Nyoman Sudirgayasa SH. Jadi apakah ada yang ingin bertanya lagi mungkin dari rekan yang ada di Zoom? Ada lagi? Ya. Yang di studio mungkin apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Ibu. Mohon mic-nya. Selamat malam Bapak. Selamat malam Ibu. Mohon izin saya bertanya. Silakan. Bapak adalah pengacara senior. Yang ingin saya tanyakan, selama Bapak menangani perkara atau berhadapan dengan klien, otomatis klien itu akan minta hasil sesuai dengan keinginan dia. Pasti. Nah, selanjutnya Bapak akan membuat suatu kontrak dengan mereka. Bagaimana seandainya, kalau hasil ya sudah, seandainya perkara yang Bapak tangani itu tidak berhasil atau tidak sesuai dengan keinginan klien, sementara biaya yang Bapak sepakati ini itu mungkin sudah dibayar lunas dan mungkin juga belum. Nah, selama ini apakah Bapak pernah menangani permasalahan seperti itu? Seandainya pernah, langkah apa yang kita lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Dengan Ibu siapa? Mohon maaf. Nyoman Sukerni saya Pak. Ya, baik, dari pertanyaan dari Ibu Nyoman Sukerni, silakan Pak Dokter. Terima kasih Ya. Pak Indra. Terima kasih Bu Sukerni. Begini, kalau kita menerima klien, ya, jadi klien minta tolong kepada kita, dia minta bantuan untuk dibantu masalah hukum yang dia hadapi, ya, dia konsultasi, kemudian dia bercerita. Dari cerita yang dia gambarkan kepada kita pada saat konsultasi awal, kalau kita sudah berpengalaman menangani perkara, kita tahu arahnya mau kemana. Ini klien kita maunya apa. Tapi tetap kita harus melakukan wawancara, melakukan client instruction, ya, minta apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Nah, kemudian setelah kita tahu gambarannya, kita perkirakan mampu untuk menangani, ya kita buatkan kuasa. Kita buatkan kuasa untuk legalitas atau dasar kita melakukan tindakan, mewakili atau mendampingi klien tersebut. Nah, setelah kita punya kuasa, ya seperti tadi kita buat perjanjian, kesepakatan dalam penanganan
perkara tersebut, apalagi nilainya besar. Dibuat perjanjian, dibuat kesepakatan, kemampuannya seperti apa, dia maunya bagaimana. Bisa saja dia bayar di awal setengah, kemudian di tengah jalan dibayar setengah lagi, atau di akhir dia berjanji, ya kalau ini berhasil, saya akan berikan tambahan sekian. Itu. Ini ada istilahnya. Jadi di awal itu ada biaya operasional, ya ada advokat, honor pengacara, dan ada namanya sukses fee. Sukses fee itu tidak akan pernah dibayar di depan, pasti diberikan setelah pekerjaan selesai. Makanya kita buat perjanjian, kesepakatan. Yang namanya sukses fee itu dibayar kalau sukses. Kalau dia tidak sukses, ya fee-nya itu tentunya kita juga tidak akan tega minta pada klien, saya sudah tangani pekerjaan Anda, walaupun pekerjaan Anda gagal, saya tidak akan tega untuk minta, Anda harus bayar lagi. Nah, mungkin kan, itu tidak wajar. Tetapi kalau berhasil, ya wajar dong kita minta apa yang telah disepakati. Dan seandainya pun klien itu, ya ini kan pekerjaan seharusnya kita tangani 1 tahun misalnya, bisa kita selesaikan dalam waktu 6 bulan, ya klien minta bisa nggak dikurangi sedikit, itu hak kita untuk memberikan atau tidak. Tetapi kalau kita gagal, ya di luar perkiraan kita, karena banyak faktor lain di luar perkiraan kita yang bisa menyebabkan pekerjaan itu menjadi sukses atau menjadi gagal. Jadi tidak selalu pekerjaan yang kita tangani sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan. Ya. Jadi advokat sekaliber ya sudah punya jam terbang luar biasa banyaknya pun pasti pernah gagal. Ya karena banyak faktor lain di luar kita yang mempengaruhi sukses atau gagalnya penanganan suatu pekerjaan seorang advokat. Ya, karena advokat itu bukan pemutus. Ya, yang mutus itu hakim. Ya, bisa saja hakim tidak yakin dengan apa yang kita paparkan, kita buktikan. Karena hakim memutus berdasarkan keyakinan yang dia dapatkan berdasarkan pembuktian di persidangan. Kalau dia tidak yakin, dia tentu tidak akan memutus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kalau itu gagal, itu kan bukan salah kita. Nah, ada upaya hukum. Upaya hukum kalau klien mau masih menggunakan kita, ya belum tentu juga klien mau menggunakan kita karena kita gagal di tingkat pertama. Kalau masih mau menggunakan kita, ya kita buat perjanjian baru lagi atau disepakati di awal. Kalau seandainya gagal di tingkat pertama, mungkin kita akan lakukan upaya hukum banding. Kalau upaya hukum banding, siapkan biaya lagi. Nah, seperti itu misalnya. Kalau sukses dibanding, kalau belum inkrah juga sukses fee tidak enak juga kita minta. Tetapi kalau gagal, ya tergantung lagi klien. Ada upaya hukum lagi, ada kasasi. Seperti itu. Ya, Ibu? Oke. Terima kasih Bapak. Satu lagi. Ya, silakan. Ada lagi nggak? Biar nggak Silakan ya, Bu. Silakan. Gini Bapak, dalam perjalanan, umpamanya Bapak sudah klien ada konsultasi sama Bapak, sudah terjadi transaksi, terus Bapak juga sudah jalan, namun dalam perjalanan itu klien merasa kurang puas terhadap jasa kita gitu loh. Nah, mereka akan melakukan pemutusan kontrak udah Bapak buat. Tapi mereka sudah nggak mau pakai jasa kita lagi. Ya kalau ada seperti itu gimana Pak? Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Nah ini perlu diantisipasi. Ya, Bapak Ibu nanti jadi advokat, ya jangan terlalu impian pasti semua pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik, pasti semua klien akan baik-baik saja. Tidak selalu begitu. Kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada klien-klien kita. Kita bekerja seperti apa yang kita sudah pelajari, ya. Tetapi
namanya manusia, manusiawi dong. Kalau dia tidak puas, kalau dia tidak puas kemudian dia cabut kuasa, itu juga manusiawi. Dan kita tidak perlu emosi. Wajar-wajar saya banyak itu ada klien kalau memang dia tidak puas dia mau cabut kuasa, saya tidak masalah. Kalau Bapak memang tidak puas, ingin mengganti klien, mengganti advokat, silakan. Tapi ya alhamdulillah sampai saat ini tidak begitu banyak lah yang mencabut kuasa. Ya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini klien kami biasanya malah datang kembali kalau ada masalah yang mereka hadapi, bahkan membawa temannya kalau temannya punya masalah untuk kami bantu. Jadi seperti itu. Jadi adalah hal yang wajar, ya, kalau klien tidak puas terhadap apa yang kita berikan, ya, karena mungkin harapannya terlalu tinggi, tetapi yang bisa kita berikan mungkin tidak sepenuhnya apa yang diharapkan. Begitu juga halnya kalau Bapak Ibu nanti didatangi oleh klien, selalu tanyakan pada klien, apakah dia sudah punya advokat atau belum? Jangan sampai ya, Bapak atau Ibu membantu klien, padahal klien itu masih didampingi oleh advokat yang belum tentu advokat itu berkenan kita ikut mendampingi kliennya. Nah, ini bisa menjadi masalah. Pelanggaran kode etik advokat. Ya. Itu menyerobot klien orang, menyerobot klien teman, rekan, advokat lain. Kita juga tentunya tidak mau klien kita diambil oleh teman lain. Dan teman lain juga tentu tidak mau kliennya diambil oleh kita. Oleh karena itu, kalau memang kita akan siap membantu klien, tanyakan dulu. Kalau memang pengacara sebelumnya mau bekerja bersama dan kita mau bekerja bersama dengan pengacara sebelumnya, bisa aja bekerja bersama, gabung. Ya. Jadi 2 kantor atau 3 kantor, bahkan 10 kantor pun bisa gabung bersama-sama menangani satu masalah. Kalau masalah itu besar. Tapi kalau masalah kecil kemudian kita gabung rame-rame menangani, nah ini mau apa? Itu kan susah juga. Ya tentunya tidak mungkin. Ya. Jadi hal yang wajar kalau klien itu karena dia tidak puas, tidak sesuai dengan harapannya, pekerjaan yang kita berikan atau layanan, servis yang kita berikan tidak memuaskan dia, kemudian dia mencabut kuasa dan beralih ke advokat lain. Itu hal yang wajar dan tidak perlu disesali. Ya, sepanjang kita sudah memberikan servis, sudah memberikan jasa, sudah melayani klien dengan baik, sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang kita miliki. Seperti itu, Ibu. Masuk nggak dalam kontrak kerja itu? Tercantum nggak, Pak? Dicantumkan tidak? Ya tergantung Anda. Saya jawab langsung ya. Silakan. Tergantung Ibu. Jadi kalau Ibu itu kan pikiran negatif ya. Iya. Tapi perlu juga ya siapa tahu seperti itu nantinya. Seandainya terjadi seperti itu, ya fee yang sudah disepakati dibayar lunas dulu, disepakati seperti itu bisa aja. Atau nanti seandainya sukses, Ibu mendapatkan sebagian barangkali, bisa saja diperjanjikan sepanjang kliennya mau. Kalau kliennya nggak mau gimana? Nggak mungkin. Oke, kembali lagi kesepakatan lah ya Pak ya. Iya betul. Terima kasih Bapak. Sudah pintar Ibu. Ya. Baik, terima kasih Bu Nyoman, sangat bersemangat sekali untuk bertanya. Jadi banyak pertanyaan. Nah di sini kita lihat di Zoom ada rekan yang ingin bertanya dari Mira Gerhana Putri. Selamat siang Ibu. Selamat siang, mohon maaf, selamat malam Ibu. Di sini terang benderang. Karena di sini terang benderang, jadi kita terpengaruh untuk bilang selamat siang. Ya, selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Ya. Arjaya. Ya. Selamat malam. Ya baik, silakan Ibu untuk pertanyaannya untuk Bapak Dr. Made Arjaya. Ya, saya ingin bertanya, adakah akibat hukum apabila misalnya ya perjanjian atau kontrak ditandatangani pada bulan Juli 2020, sementara jangka waktu perjanjian dimulai dari bulan Juni 2020. Maksud saya perjanjian backdate. Sekian, terima kasih. Baik, silakan Bapak Dokter untuk jawabannya.
perjanjian yang dibuat sekarang, tetapi tanggal penandatanganannya di backdate. Nah, ini berisiko. Ya, berisiko. Kenapa kita membuat perjanjian harus membuat tanggalnya mundur? Apa yang akan kita lakukan? Nah, ini tentu ada sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang diinginkan. Ini berisiko. Kalau memungkinkan, buatlah perjanjian apa adanya, sehingga itu akan memperkecil risiko. Ya, jadi kalau Anda ingin melindungi klien atau ingin membantu klien secara baik, berikan advice yang benar, berikan advice yang sesuai dengan aturan. Jadi kita berusaha bertindak atau melakukan tindakan normatif saja, ya, ikuti aturan. Kecuali memang ada sesuatu yang harus dilakukan untuk melindungi klien, dalam artian menguntungkan klien dan memang itu tidak melanggar hukum. Jadi seperti itu, Ibu Mira. Jadi seperti itu, Ibu Mira. Bagaimana, apakah sudah puas atau belum? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, terima kasih. Ya. Terima kasih, Ibu Mira. Terima kasih banyak Ibu Mira sudah mau bertanya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Zoom. Tadi saya sempat lihat ada pertanyaan. Oh, ya, selamat malam Bapak Nyoman Ardana. Silahkan di-unmute dulu Bapak. Di-unmute. Diklik dulu Bapak. Tulisan unmute-nya baru. Ya. Diklik dulu. Oh iya, maaf ya. Selamat malam Pak Nyoman. Ini terlalu bersemangat mungkin ya Pak Nyoman ya. Ya. Iya. Ini suasana. Selamat malam rekan dan malam juga Pak Dr. Arjaye dan juga saya juga alumni Warmadewa. Saya terima kasih atas ininya. Kemarin sudah dengan senantiasa menguji proposal skripsi saya gitu. Dan ini juga mahasiswanya Pak Doktor ternyata ya di Warmadewa. Ya, silakan Pak Nyoman, bagaimana pertanyaannya? Ya, pertanyaannya begini, tentang mengadakan suatu perjanjian dalam hal ini tentang surat kuasa antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, kita sebagai advokat, kan begitu. Nah, di dalam surat kuasa itu kan kita sebutkan tentang hak substitusi dan hak retensi. Nah, biasanya di dalam praktek di lapangan kan itu sering bermasalah terhadap penerima kuasa, pemberi kuasa atau klien begitu. Nah, itu dia biasanya itu sebagai kalau sudah bermasalah mungkin tentang pembayaran di belakang gitu, itu biasanya sebagai alasan pembenaran dia tidak mengerti tentang hak substitusi dan hak retensi. Pertanyaan saya, apakah itu perlu dijelaskan Pak Dokter terhadap pemberi kuasa gitu, pemberi kuasa yang dalam ini klien kepada penerima kuasa dalam ini kita sebagai advokat. Terima kasih Pak Dokter jawabannya. Baik, terima kasih Bapak Nyoman Ardana. Ini jadi pertanyaannya terkait surat kuasa Bapak Dokter mengenai hak substitusi dan hak retensi. Jadi apakah perlu katanya dijelaskan kepada klien mengenai hak-hak tersebut? Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman Ardana. Baik, memang di dalam surat kuasa, ya, surat kuasa khusus yang kita buat untuk menjadi dasar kita melakukan tindakan sebagai advokat, mewakili atau mendampingi klien. Ya, itu di dalam surat kuasa pada umumnya dicantumkan hak substitusi dan hak retensi. Nah, hak substitusi dan hak retensi itu sebaiknya memang dijelaskan kepada klien. Apa yang dimaksud dengan hak substitusi dan hak retensi tersebut, sehingga klien itu merasa nyaman dia menandatangani kuasa, bukan karena dia dalam keadaan susah, bukan karena dia dalam keadaan tidak paham kemudian menandatangani kuasa tanpa pengetahuan yang cukup apa yang dia tanda tangani.
Nah, itu tentu akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, hak substitusi itu kita susun untuk memudahkan kita seandainya kita sebagai penerima kuasa tidak dapat melakukan kewajiban, tapi bisa memberikan atau melimpahkan kewenangan yang diberikan kepada kita oleh klien kepada rekan yang lain, sehingga klien itu tetap bisa dilayani dengan baik. Nah, itu hak substitusi. Sedangkan hak retensi, hak kita sebagai advokat untuk menahan, dalam artian kita sudah melakukan pekerjaan untuk membantu, ya, memberikan bantuan hukum kepada klien sehingga hak klien itu bisa didapatkan apa yang dia inginkan. Kalau dengan bantuan kita kemudian mendapatkan apa yang diinginkan oleh klien, ya wajar dong klien melakukan kewajibannya untuk membayar apa yang telah diperjanjikan atau disepakati. Tetapi kalau dia tidak memenuhi kewajibannya, hak kita juga untuk menahan. Itu namanya hak retensi. Dan itu perlu diketahui oleh klien, sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari. Nah, bisa saja itu sebagai alasan kalau kita tidak menjelaskan pada klien, kemudian terjadi masalah di kemudian hari, dia berdalih, saya tidak tahu apa maksudnya itu akan panjang urusannya. Tapi kalau kita sudah jelaskan, kemudian dia menggunakan itu sebagai alasan, tidak bisa. Ya kita bisa informasikan bahwa kita sudah jelaskan pada dia dan dia sudah paham, sehingga hak kita untuk menahan selama dia belum melakukan kewajibannya. Nah, seperti itu, Pak Nyoman. Jadi seperti itu Pak Nyoman, jadi alangkah baiknya apabila hak substitusi dan hak retensi tersebut dijelaskan kepada klien untuk menghindari kesalahpahaman, begitu kira-kira Pak Dokter ya. Betul. Ya. Jadi bagaimana Pak Nyoman, apakah sudah puas dengan jawabannya ataukah ada pertanyaan lagi? Mungkin belum puas? Sudah? Mic-nya. Oh, belum di-unmute Pak Nyoman. Belum. Diklik dulu. Diklik dulu. Ya. Cukup sudah. Oh, cukup. Ya. Terima kasih Pak Nyoman Ardane, sangat bersemangat sekali. Saya lihat juga suasananya bagus sekali ya. Di sana lagi santai-santai. Di mana ini, di Jineng kayaknya? Iya, di Jineng kayak lagi santai sambil belajar PKPA. Baik, mungkin ada pertanyaan dari dalam studio ya. Silakan Ibu, sebutkan nama dulu. Ya. Terima kasih, saya Intan. Saya ingin bertanya Pak terkait kontrak internasional dalam hal terjadi permasalahan, hukum mana yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Apakah dalam perjanjian atau kontrak tersebut sudah memang para pihak menyepakati hukum mana yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah? Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Intan. Jadi pertanyaannya tentang kontrak internasional. Apabila terjadi permasalahan, hukum mana yang dipakai? Seperti itu kira-kira ya, kurang lebih Ibu Intan. Silakan Bapak Dokter. Terima kasih Intan. Jadi begini, kalau kita membuat atau memberikan advice pada klien untuk menyusun atau merancang kontrak, ya, apalagi itu kontrak internasional. Nah, seandainya terjadi permasalahan, di dalam kontrak itu sendiri mestinya sudah dicantumkan klausula, ya. Jadi apa yang disepakati oleh para pihak, ya, mengenai persyaratan, mengenai kondisi tertentu, mengenai penyelesaian masalah. Seandainya terjadi masalah, bisa saja mereka memilih, ya. Ada alternatif penyelesaian sengketa. Bisa memilih diselesaikan melalui mediasi, ya. Bisa dipilih diselesaikan melalui litigasi di pengadilan, atau bisa saja diselesaikan melalui arbitrase. Ya, arbitrase pun bisa kita pilih, mau kita selesaikan di Indonesia melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, atau melalui arbitrase di luar, bisa di Hong Kong, bisa di Australia, bisa di Singapura, bisa, kan banyak ada Badan Arbitrase Internasional. Itu pilihan-pilihan penyelesaian sengketa.
ya, itu semua tertuang biasanya pada kontrak sebagai bagian dari isi kontrak yang diperjanjikan, disepakati. Ya, Intan ya. Oke, itu. Baik, begitu rekan Intan mengenai jawabannya. Jadi biasanya ada di isi atau klausula kontrak tersebut mohon diselesaikan di mana. Apakah sudah puas, Ibu Intan? Apakah ingin ada yang masih mengganjal? Mungkin cukup. Oh masih. Kalau misalnya Ya. terjadi tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, harus peradilan begitu. Kira-kira misalnya klien Indonesianya, kemudian yang lagi satu klien yang dari luar negerinya. Nah, apakah pilihan yang menguntungkan, pilihan hukum yang lebih menguntungkan dari klien kita, apakah harus menggunakan hukum kita atau bagaimana? Itu. Ya, baik, Ibu Intan. Jadi Yang paling enak sih sebenarnya kan arbitrase ya. Tapi jika tidak bisa dilakukan upaya itu, kira-kira bagaimana? Jadi mungkin maksudnya apabila tidak dicantumkan begitu ya, tidak dicantumkan klausula penyelesaian sengketa, bagaimana kira-kira seperti itu ya, mungkin ya. Ya, Ya, bisa ya, saja. bisa silakan. Oke, dan begini, kalau di dalam klausula, di dalam perjanjian tersebut ada klausula arbitrase, ya, jadi ada pilihan penyelesaian sengketa seandainya terjadi permasalahan di kemudian hari dan sudah dipilih atau ditentukan bahwa untuk menyelesaikan masalah akan dilakukan melalui arbitrase. Itu harus diselesaikan melalui arbitrase, ya, harus melalui arbitrase. Tidak boleh kita mengajukan gugatan ke pengadilan kalau ada klausula arbitrase. Karena kalau kita mengajukan gugatan ke pengadilan, sedangkan di perjanjian itu dicantumkan klausula arbitrase, maka pihak tergugat akan mengeksepsi gugatan kita dengan klausula arbitrase tersebut. Dan itu akan menyebabkan gugatan kita tidak dapat diterima atau ditolak. Ya. Nah, seandainya itu tidak dicantumkan, kalau dicantumkan, kalau Anda punya klien orang Indonesia dan rekan bisnisnya orang asing, ya diberikan pertimbangan kalau ada masalah diselesaikan melalui arbitrase atau diselesaikan melalui kepanitiaan pengadilan negeri di mana lokasinya yang dipilih. Ya, itu tentunya akan lebih meringankan beban klien Anda orang Indonesia. Seperti itu ya. Jadi seperti itu Bu Intan. Jadi apa yang ada di perjanjian di sanalah yang harus dilakukan, tidak bisa milih-milih. Walaupun tidak ada, ntar bisa diberikan saran bagaimana yang terbaik, begitu kira-kira Bu Intan. Baik, di sini saya lihat ada pertanyaan dari Zoom. Bisa diperlihatkan interaktifnya, tidak bisa ya. Baik, tapi ibunya ini sudah menulis dari Ibu Niketut Masmini SHMH. Terima kasih atas materinya Pak Dokter. Sebagai seorang yang sudah memiliki pengalaman yang sangat luas di bidangnya, apakah Bapak pernah memiliki pengalaman yang mengakibatkan perselisihan atau permasalahan dalam kontrak? Faktor-faktor apa yang paling potensial terjadinya perselisihan atau permasalahan kontrak tersebut? Terima kasih. Begitu kira-kira pertanyaannya Pak Dokter, silahkan dijawab. Baik, terima kasih Bu Ketut Masmini. Dalam kontrak ya antara klien kita dengan rekan bisnisnya, ya, pengalaman saya dalam menangani klien, ya, permasalahan itu timbul biasanya karena adanya perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, atau puan prestasi. Ya. Jadi salah satu pihak tidak melakukan prestasi, atau salah satu pihak sudah melakukan prestasi, tetapi pihak yang lain menyatakan prestasinya tidak sesuai dengan apa yang disepakati. Jadi seperti itu. Karena kondisinya seperti itu, maka wan prestasi tersebut
mengakibatkan terjadinya masalah, menjadi sengketa di antara mereka. Jadi antara klien kita dengan rekan bisnisnya. Jadi pada umumnya klien kita dengan rekan bisnisnya membangun bisnis tentu tujuannya bukan untuk membuat masalah. Tetapi kalau terjadi masalah, ya apa boleh buat, ya kita harus selesaikan. Ya masalah itu timbul ya mayoritas karena misunderstanding, ya, salah persepsi. Jadi ada yang menyatakan saya sudah melakukan kewajiban saya. Ya Anda melakukan kewajiban tapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Nah, seperti itu sering terjadi. Oke. Baik, seperti itu Ibu Masmini. Di sini ada pertanyaan lagi dari Zoom, tidak bisa ditampilkan mungkin interaktifnya. Jadi di sini pertanyaannya, selamat malam Bapak Dokter. Pertanyaan saya, bagaimana sikap kita sebagai advokat kepada klien jika dari awal kita tahu posisi kasusnya sudah di posisi lemah? Baik, silakan Bapak Dokter untuk tanggapan. Terima kasih Bu Asmiriwati, Bu Made. Kalau kita menjalankan profesi sebagai advokat, kita berusaha untuk jujur, ya. Kita berusaha untuk bertindak normatif, ikuti aturan main, ikuti aturan hukumnya. Jadi normanya menyebutkan kalau kita membantu klien, klien kita itu harus cukup bukti, harus cukup saksi. Jangan membantu klien hanya karena uang, ya. Karena kita tidak punya pekerjaan, kita didatangi klien, wah ini rezeki, jangan, berisiko. Karena bisa jadi, ya, permasalahan itu akan merembet ke profesi yang kita jalankan, ya. Karena itu berisiko. Sebaiknya berikan advice kepada klien apa adanya. Kondisi Anda sangat lemah, Anda tidak punya bukti bagaimana kita melakukan tindakan, ya. Tetapi berikan advice yang benar. Kalau memang masih bisa dibantu, kita berusaha bantu semaksimal mungkin, ya, semampu kita sesuai dengan kompetensi yang kita punya. Tetapi kalau memang klien itu tidak bisa dibantu, berikan dia advice, berikan dia informasi. Kondisi Anda seperti ini. Kalau kita paksakan untuk melakukan tindakan, akan menimbulkan biaya yang mungkin lebih banyak lagi yang keluar. Nah, tetap diberikan pertimbangan apa masalahnya, apa solusinya, bagaimana jalan keluarnya. Tentunya kita tidak ingin klien kita kecewa dan memberikan publikasi yang negatif kepada calon-calon klien yang lain. Jadi seperti itu. Baik, bagaimana Ibu Made untuk jawabannya dari Bapak Dokter? Apakah ada lagi? Oh, sudah cukup. Ya. Baik, terima kasih Ibu Made atas keikutsertaannya dalam sesi diskusi kali ini. Mungkin ada pertanyaan lagi dari studio? Belum ada. Apakah dari Zoom ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Belum ada lagi ya? Masih ada waktu? Masih lagi 15 menit. Oke. Mungkin saya tambahkan ya, sambil menunggu kalau masih ada yang bertanya silakan, kalau tidak sambil saya jalan, kalau masih ada pertanyaan silakan ditanyakan lagi. Baik. Kita dalam menjalankan profesi, ya, sebagai advokat, seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita berusaha melakukan tindakan normatif sesuai dengan aturan yang ada, ya. Jadi dalam membuat membuat kontrak, menyusun kontrak, terutama kontrak yang ingin, ya, disusun oleh klien, ya. Kalau klien Anda itu ingin sesuatu, kita harus clear, ya, apa yang dia inginkan, ya, harus jelas dan jangan sampai melanggar hukum, ya. Jangan sampai kita sebagai advokat yang seharusnya membantu klien untuk mengikuti aturan hukum karena kita dianggap tahu hukum oleh klien, malah kita menjerumuskan klien melanggar hukum, dan itu bisa merembet ke diri kita. Karena kita yang memberikan advice, kita melakukan tindakan, walaupun kita sebagai kuasa yang menjalankan kuasa, ada kemungkinan
karena kita yang memberi advice, kita yang bisa kena masalah. Jadi agar pekerjaan itu bisa kita lakukan dengan baik, ya, kita berusaha melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan, ya, normatif, ya. Bagaimana hukum itu diatur, itu kita lakukan. Kita sudah belajar dengan baik, ya. Apa yang harus kita persiapkan itu kita persiapkan, apa yang kita lakukan itu kita lakukan. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu malah merugikan klien kita, ya. Karena keinginan kita untuk mendapatkan klien, walaupun dia tidak cukup bukti, dia tidak punya saksi, ya, dia posisinya sangat lemah, kita paksakan. Pokoknya lakukan saja. Yang penting Anda bayar, saya bantu. Nah itu keliru, ya, bahaya. Ya. Jangan sampai ada gium di luar, maju tak gentar membela yang bayar, itu jangan. Ya, kita maju tak gentar membela yang benar. Ya. Berusaha membuat konstruksi hukum sesuai dengan apa yang kita pelajari di bangku kuliah, ya, di kampus, ya, di tempat pelatihan. Jadi dengan melakukan tindakan sesuai dengan aturan hukum dengan koridor yang benar, tentunya apa yang kita lakukan tersebut bisa menyelamatkan klien dan menyelamatkan diri kita dalam menjalankan profesi. Sehingga aman semua. Oke. Ada pertanyaan lagi, silakan. Ini sepertinya ada pertanyaan lagi Pak Made dari Zoom. Dari Ibu Niloh Manggreni. Mungkin saya bacakannya langsung ya Ibu. Malam Pak, izin bertanya, dapatkah seorang klien menuntut pengacara atau advokatnya apabila pengacara yang bersangkutan melanggar perjanjian yang telah disepakati? Silakan Pak Dokter. Tuh, ini gawat ini ya. Ya. Ini risiko Anda, risiko kita sebagai advokat. Ya, sebagai advokat, kalau kita memberikan advice yang tidak benar saja, itu berisiko. Ya, klien bisa keberatan. Ya, klien bisa melaporkan kita ke kode etik. Klien bisa melaporkan kita, bahkan bisa menggugat kita. Nah, itu hak dia. Ya. Tapi ya tentunya klien untuk melakukan tindakan akan berpikir. Tetapi kalau ada di luar sana, ada advokat lain yang mungkin tidak punya klien, ya, dia tidak pandang bulu itu, walaupun rekan, walaupun apa, ya dilakukan tindakan. Nah itu resiko. Makanya seperti apa yang saya sarankan tadi, apa yang kita lakukan kita sesuaikan dengan aturan yang ada, normatif saja aman. Apapun tindakan yang kita lakukan kalau sudah normatif, mau dibawa kemana, kembalikan ke normanya, bawa ke aturannya, nggak ada masalah. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Dokter atas jawabannya. Bagaimana Ibu Niloh Manggreni? Tadi sepertinya saya lihat beliau open video, mungkin sudah close lagi ya. Ya, baik, ada pertanyaan lagi? Mungkin kira-kira lagi satu pertanyaan kalau ada. Oh, ini ada lagi dari Bu Asmiriwati Made. Jika kontrak dengan orang asing, apa boleh mereka memilih untuk menggunakan hukum yang berlaku di negaranya? Silakan Pak Dokter untuk jawabannya. Oke, terima kasih Bu Made Asmiriwati. Jika kontrak dengan orang asing, apa boleh mereka memilih untuk menggunakan hukum yang berlaku di negaranya? Maksudnya ini hukum yang berlaku di negaranya dituangkan dalam kontrak yang disusun dengan rekan bisnisnya yang ada di Indonesia. Nah, sepanjang itu disepakati oleh mereka, ya, itu sah-sah saja mereka menuangkan seperti itu. Tetapi berisiko pada saat kalau ada masalah. Kalau ada masalah di antara mereka, maka hukum yang diberlakukan itu di Indonesia adalah hukum Indonesia. Tetapi kalau mereka memilih, ya, menyelesaikan sengketa, kalau terjadi sengketa di antara mereka, mereka memilih untuk menggunakan arbitrase negara mana, itu pilihan. Itu tidak ada jadi masalah. Bisa dipilih oleh para pihak tersebut, disepakati di sana. Tetapi bukan disepakati
penyelesaian sengketanya dilakukan di Indonesia, tapi menggunakan hukum di negara dia tak bisa. Itu enggak, itu memaksakan kehendak. Ya, banyak klien-klien asing seperti itu. Ya, banyak klien-klien asing seperti itu. Tetapi jangan kita terpancing. Ya, kalau dia mau menggunakan hukumnya, ya sampaikan apa adanya. Ini Indonesia, ini di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Indonesia, bukan hukum di negara kamu. Kalau di negara kamu, boleh kamu gunakan hukummu. Atau disepakati di perjanjian, kalau mau menyelesaikan sengketa dengan memilih diselesaikan secara arbitrase, bisa digunakan arbitrase di negara lain. Ya. Bisa di Australia, bisa di Hong Kong, bisa di Singapura, bisa di negara lain. Itu pilihan. Jadi seperti itu Bu Asmeriwati. Baik, seperti itu Bu Made. Jadi bisa-bisa saja pakai hukum dari negara lain asalkan itu kesepakatan dari pihak-pihak yang ada dalam kontrak. Begitu Bu Made. Dipilih dalam pemilihan arbitrase. Ya. Bukan hukum yang akan diterapkan atau ditegakkan dalam masalah yang timbul dalam perjanjian tersebut yang diselesaikan di Indonesia tapi menggunakan hukum negaranya. Tidak bisa itu. Tapi memilih arbitrase, ya, arbitrase di negara lain digunakan, bukan arbitrase di negara Indonesia, itu sah-sah saja. Jadi seperti itu. Pengadilan sini Pak. Kalau dia pilih hukum dari luar umpamanya di Australia kan tidak bisa disidangkan di Indonesia kan? Harus disidangkan. Arbitrase itu diselesaikan secara arbitrase, bukan di pengadilan. Ya, beda. Jadi kalau hukum yang dilakukan diterapkan di pengadilan di Indonesia, ya hukum Indonesia. Tapi kalau di arbitrase, itu kan arbitrase pilihan di sana. Arbitrase mana yang mau dipilih? Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Dokter. Jadi melihat jam, sepertinya sudah selesai waktu untuk diskusi. Baik. Mungkin Bapak Dokter ada closing statement. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta pelatihan ya PKPA. Semoga apa yang saya sharing di sini ada manfaatnya. Semoga kita bisa melakukan profesi kita di kemudian hari sebagai advokat, ya, bisa melakukan tindakan sesuai dengan aturan, jangan melanggar hukum. Ya, ikuti aturan main, ikuti normanya. Seperti itu. Terima kasih. Selamat malam. Baik, tepuk tangan untuk Bapak Dr. Made Harjaya. Saya dari moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan juga closing statement, maka berakhir pula PKPA pada hari ini. Sekian dan terima kasih.